Tadi akan melihat 3 jenis tumbuhan sebagai dimana sebagai tempat berlangsung hidupnya kupu-kupu itu. Tidak bisa memakan makanan hal tersebut, ya. Jadi kupu-kupu hanya meminum nektar sari bunga yang disediakan oleh bunga-bunga tertentu. Jadi tidak semua bunga juga yang bisa menyediakan nektar sari. Nah, yang kedua, adik-adik akan melihat satu jenis tumbuhan di mana tempat kupu-kupu itu akan menaruh telurnya, adik-adik ya. Jadi keunikan kupu-kupu itu di mana ulatnya suka makan daun, di sana dia akan menaruh. Terakhir silakan memasuki taman kami. Oke, dari kami selamat siang dan terima kasih. Raga dia makan saya tadi tuh kecau-kecau gitu. Ini apa ada leher gede tuh? Iguana. Oh, aduh. Kupu, ini bagus. Ikaw wah nggak mau, baru terkelim pasih, tidur gitu bang, ibu kan aja ayu. Ya, kalau sudah populasinya banyak, baru kami awetkan. Kalau populasinya masih sedikit, kami tidak akan awetkan karena harus perkembangan biakan dulu adik-adik. Ya. Ini kupu-kupu yang dari Bali adik-adik ya. Kalau ini dari Sabang sampai Merauke adik-adik. Ya, dari Maluku juga ada, ya. Nah, kenapa baru menetas kupu-kupu langsung bisa gede? Kupu-kupu kalau menetas dia tidak bisa besar langsung adik-adik. Dia pasti kecil dulu. Nah nanti ketika 1-2 jam dia baru mengembang seperti bayi adik-adik ya. Ya baru dia mengembang. Dia tidak langsung bisa terbang adik-adik karena sayap daripada kupu-kupu cenderung masih basah. Dia tidak akan bisa terbang ketika baru menetas. Itu masih ada air seperti air kencing daripada kupu-kupu. Nah, adik-adik sekarang adik-adik bisa melihat di ruang. Yang di sini ada kupu-kupu yang besar adik-adik ya. Nah, kupu-kupu yang besar ini siapa yang tahu namanya? Nah, kalau kupu-kupu yang besar nama latinnya Attacus saccas adik-adik ya. Ya, kalau yang di Bali sering dipanggil kupu-kupu balong, mungkin di Indonesia lumrahnya tidak bisa diselamatkan lagi. Nah, dia hanya hidupnya 5 hari. Ya, dia hanya hidupnya 5 hari. Ya, setelah dia hidupnya 5 hari, ya, dia akan langsung mati adik-adik. Ya, dia tidak meminum nektar dari sari bunga.
Ya, kenapa dia bisa hidup hanya 5 hari saja? Bagaimana caranya dia makan? Nah, kakak jelaskan. Dia sudah mempunyai cadangan makanan di perutnya, adik-adik. Ya, karena dari ulat, kupu-kupu Attacus atlas, ulatnya itu kurang lebih memakan daun 1 bulan, adik-adik. Ya, proses kupu-kupu Attacus atlas itu kurang lebih 2 bulan. Ya, prosesnya kurang lebih 2 bulan. Setelah 2 bulan, dia menetas. Dia menetasnya kecil dulu, adik-adik. Setelah itu 1-2 jam baru dia mulai mengembang menjadi besar seperti itu. Ya, sudah mengerti adik-adik? Di sini sudah kenapa dia hidupnya 5 hari? Nah, pertama itu dia tidak mempunyai proboscis, tidak meminum nektar dari sari bunga. Ya adik-adik, dengarin itu. Nanti kalau ditanya dengan ibu guru ataupun orang tua, nanti adik-adik biar bisa mengasih jawabannya. Ya, biar tidak adik-adik percuma adik-adik datang ke sini, adik-adik hanya lancong aja. Adik-adik datang ke sini, telurnya di mana? Di badan. Adik-adik tahu daun jeruk? Tahu daun jeruk? Ya, kupu-kupu Prantus dia akan menaruh telurnya di daun jeruk. Dia akan menggunakan daun jeruk membuat kepompong. Nah, ini kupu-kupu yang baru menetas bisa terbang karena sayapnya masih tidak kuat untuk terbang, adik-adik. Nah, dia kencing. Nah, kenapa kupu-kupu kalau disentuh dia kencing? Siapa yang tahu? Betul itu, Pak. Bukan seperti itu. Nah, kalau kupu-kupu dia kalau disentuh kencing itu adalah sistem mengelabui musuhnya, adik-adik. Ketika di luar daripada di sini, ketika di taman ada predator lain seperti cicak, tokek dekat dengan dia akan mengeluarkan kencingnya, adik-adik. Ya, dikira dengan predator lain kencing daripada kupu-kupu itu adalah racun. Itulah caranya kupu-kupu melindungi. Makanya lari dia musuhnya. Sama seperti kayak iguana kadal itu, ketika dia ada predator lain, dia akan berubah warna. Seperti di daun, dia akan menyerupai daun. Kalau kupu-kupu tidak, adik-adik. Dia kencing, itulah. Hidup nih, Pak. Kalau kupu-kupu yang ini proboscisnya, adik-adik. Ya. Nah, ini proboscisnya. Nah, kupu-kupu yang Papilion Prantus, dia hidupnya 2 minggu, adik-adik ya. Ya, dia hidupnya 2 minggu. Kenapa dia hidupnya 2 minggu? Karena dia meminum nektar dari sari bunga. Nah, makanya adik-adik nanti kalau lihat kupu-kupu di rumah, jangan pegang kupu-kupu terlalu sering. Inilah seperti bedak dia, adik-adik. Ini seperti bedak, ya. Ini dia sayap dari kupu-kupu, dia nempel. Kalau adik-adik sering pegang, sayapnya mulai luntur untuk bedaknya itu, dia mulai cepat untuk matinya, adik-adik ya. Hidupnya 2 minggu kupu-kupu yang ini, adik-adik ya. Ada yang peluk di sini juga. Biasa sama Bunda. Dia juga sama hidupnya 2 minggu, adik-adik ya. Sorry. Sama dia hidupnya 2 minggu. Nah, ini juga karena ini adik-adik kopong-kopongnya, ini kopong-kopongnya seperti kaca. Kopong-kopongnya seperti kaca. Ada yang mau ditanyakan sebelum adik-adik keluar dari tempat kami di sini? Yang lain Coba, jarang melihat kupu-kupu. Coba em. Sudah adik-adik? Bisa em. Di sini ada mainan kan? Ada.
neneknya. Sekali lagi bagi anak-anak dari PAUD Indra Prasta Kuta, waktu anak-anak tadi diinfo kepada guru, waktu anak-anak lagi 5 menit, anak-anak langsung masuk ke bis masing-masing. Anak-anak sekali lagi tidak melewati pintu keluar dari Aku ya di namanya Rika 181 kode